Selamat datang di channel Erasmus atau Erasmus Channel ya. Dimana channel ini memuat konten menarik seputar kehidupan di Jerman, bekerja di Jerman, dan juga seputar kehidupan sehari-hari kita. Semoga konten ini dapat menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semua. Tolong subscribe-nya biar kita makin semangat untuk berbagi informasi dan membuat konten yang lainnya ya. Jadi sedikit cerita kenapa ini akhirnya saya membuat sebuah channel atau konten, karena sudah beberapa 1 tahun belakangan ini sangat banyak yang bertanya melalui Facebook, melalui Instagram, bagaimana sih caranya ke Jerman bekerja, bagaimana sih cara membuat visa kumpul keluarga, bagaimana sih cara membuat visa Sprachkurs. Ternyata untuk menerangkan itu semuanya sangat memakan energi kalau diterangin satu persatu ya. Bukan artinya nggak mau berbagi, cuman kadang waktu yang nggak cukup untuk berbagi ke setiap orang. Jadi karena itu, karena hati tetap ingin berbagi, jadi saya membuat channel YouTube bernama Erasmus Channel ya. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana sih membuat atau mengurus visa kumpul keluarga, karena banyak mahasiswa yang sedang menjalani studi di Jerman ataupun yang bekerja dan ingin mengundang sanak keluarga atau istri dan anaknya ke Jerman, memboyong ke Jerman ya. Jadi bagaimana sih proses pembuatan visanya? Oke, yang jelas semua apa yang kita butuhkan itu ada tertera di kedutaan Jerman yang di Jakarta. Namun di sini saya mencoba menerangkan prosesnya bagaimana dan berapa lama waktunya, ataupun mungkin kadang diterangin gini jadi lebih nangkep ya. Jadi untuk membuat visa keluarga dari Indonesia ke Jerman, berikut langkah-langkah umum yang harus diikuti. Pertama, pahami tipe visa keluarga. Ada beberapa tipe visa keluarga seperti visa kunjungan keluarga, visa reunifikasi keluarga, atau visa pasangan. Pastikan Anda mengetahui jenis visa ini ya, yang sesuai dengan situasi hubungan keluarga Anda di Jerman. Dalam hal ini kita akan membahas tentang visa keluarga yang jenis reunifikasi atau Familiennachzug. Ada juga istilah lain di Jerman, Familiennachverung ya. Ini untuk suami atau istri yang menyusul istrinya atau suaminya yang bekerja atau studier di Jerman ataupun kuliah. Cek persyaratan. Periksa persyaratan visa keluarga yang berlaku di kedutaan besar Jerman atau konsulat Jerman terdekat di Indonesia. Jadi konsulat Jerman itu ada di Indonesia, ada di Medan, di Surabaya, dan di Bali. Jadi ketiga-tiga itu bisa ditanyain untuk datang. Tapi untuk membuat visa tetap harus ke Jakarta ya. Apa aja sih dokumen yang harus kita lengkapi dan harus sesuai dengan di website Jerman ya, sesuai website kedutaan Jerman yang di Jakarta. Antara lain lembar permohonan, Antrag atau Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums, itu nanti dibuat 2 lembar. Setelah diisi dibuat 2 lembar tanda tangan, dan itu biasanya sekarang saat ini melalui FedEx, itu melalui online ya, jadi melalui online atau pengisian bogennya ataupun formularnya itu online, secara online. Nanti setelah selesai kita bisa mendownload, nanti ada lembarnya seperti ini. Oke. Setelah itu apalagi sih yang dibutuhkan? Lembar pernyataan berdasarkan Undang-Undang Izin Tinggal atau Belehrung Gemäß 54 dan 53 Aufenthaltsgesetz. Jadi ini undang-undang harus kita isi juga tanda tangan ya, tanda tangan. Ini juga isinya mengenai undang-undang yang mengatur untuk izin tinggal ya. Jadi itu ada 2 lembar juga. Dan siapkan pas foto biometrik 3,5 kali 4,5 cm 3 lembar. Itu juga nanti seperti contoh ini. Nah, dan itu juga nanti pas fotonya untuk istri atau pemohon ya. Kita ngomongnya yang pemohon yang ada di Indonesia ya.
Dan anak juga, jika bawa anak, anaknya juga butuh. Dan lembar permohonan tadi juga anak juga harus punya sendiri, nggak boleh ibu mewakili anak, nggak, semuanya harus YD person. Jadi setiap orang itu punya satu berkas ya. Paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun. Setelah itu KTP pemohon yang ada di Indonesia dan Aufenthaltstitel orang yang sudah di Jerman, pengundang sebagai pendukung. Itu nggak disyaratkan, tapi kemarin kadang diminta juga sama petugas. Jadi lebih baik kelebihan berkas dibanding kekurangan berkas, karena itu akan memperlambat proses. Setelah itu akte lahir pemohon, orang tua, dan akte lahir anak itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Itu daftarnya penerjemah Jerman yang tersumpah ya, itu ada di website juga. Nah, nanti setelah itu diterjemahkan, yang aslinya harus diapostille ya, harus diapostille ke Kemenkumham. Oke, nanti akan ada lagi video untuk pembuatan itu ya, tapi untuk saat ini kita khusus untuk apa sih urutan-urutan yang dibutuhkan untuk pembuatan visa. Nah, setelah itu akte pernikahan itu juga diterjemahkan Übersetzung auf Deutsch dan juga diapostille di Kemenkumham. Nah, setelah itu apalagi sih yang dibutuhkan? Bukti tempat tinggal pasangan yang sudah di Jerman, atau bahasa Jerman itu Anmeldung Bescheinigung. Ada juga bilang Anmeldung Bestätigung, sama aja sih. Itu semua dari kantor wali kota ya, Gemeinde atau Rathaus. Dan itu tidak lebih dari 6 bulan. Artinya kita serahkan ini ke kedutaan ataupun Ausländerbehörde, kantor imigrasi yang di Jerman. Itu usia papirnya itu, kertasnya itu tidak lebih dari 6 bulan, kurang dari 6 bulan ya. Dan setelah itu pernyataan tertulis ataupun invitation letter, atau bisa dibilang Einladungsbrief ya. Jadi ini orang yang pasangan yang udah di Jerman itu membuat surat untuk orang yang diundang, pemohon, yaitu suratnya harus menggambarkan, itu harus beschreibung semuanya tentang alamat, kewarganegaraan, terus tertera juga di dalam nomor paspornya begitu ya. Jadi itu semua dibuat sedemikian rupa, yang jelas data yang terpenting ada di dalam itu bahwa dia benar istri saya tinggalnya di sini, alamatnya di sini, warga negaranya ini, tanggal lahirnya ini, namanya ini gitu. Jadi itu harus dilengkapi. Nah, setelah itu apalagi sih yang dibutuhkan? Sertifikat bahasa. Jadi pemohon itu harus punya sertifikat bahasa juga. Istri itu harus punya, istri yang mau datang atau suami yang mau datang ke Jerman itu harus punya sertifikat minimal level A1. Itu terserah mau jadi dari Goethe Institut, ECL, USD, itu terserah mau dari mana aja. Yang ketiga ini ya, ini anerkan di Jerman, diakui di Jerman. Oke. Setelah itu apalagi sih yang dibutuhkan? Nah, kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk anak ya. Jika teman-teman ingin mengundang anaknya juga, itu akta kelahiran anak juga tadi diterjemahkan dan diapostille, paspor anak dan paspor ibu dan anak. Nanti dibuat itu satu map. Jangan digabung dengan berkasnya ibu. Jadi berkasnya ibu ini, berkasnya anak ini gitu. Jadi jangan gemis tercampur. Dan juga izin tinggal orang tua yang ada di Jerman. Kembali lagi, izin tinggalnya tadi Anmeldung Bescheinigungnya di copy 2, satu untuk ibu, satu untuk anak. Bukti tempat tinggal juga itu bisa dibuktikan dengan Mietwohnung, Mietvertrag ya, Mietvertrag. Jadi ada kontrak sewa rumah, itu juga harus disertakan di rangkap 2 di mapnya ibu atau ayahnya yang pemohon dengan di mapnya si anak. Dan polis asuransi kesehatan. Polis asuransi kesehatan ini sebenarnya butuhnya nanti ya, setelah semua berkas-berkasnya beres, baru dibutuhkan yang namanya asuransi Familienkrankenkasse ya, ataupun asuransi keluarga. Itu nanti kita ada urutannya, ikutin aja dulu. Oke. Nah, setelah semua berkas sudah disiapkan, apa yang harus dilakuin? Ya, setelah semua kira-kira kita merasa semua berkasnya lengkap, kita susun sedemikian rupa, rapi. Kita ambil termin visa untuk kumpul keluarga di Kedutaan Jerman Jakarta.
Di kedutaan kalian akan mengikuti wawancara. Jangan khawatir, itu wawancaranya bahasa Indonesia kok. Walaupun nanti kadang sedikit bahasa Jerman mungkin ya, tapi kemarin pengalaman nggak terlalu banyak bahasa Jerman sih. Dan wawancara ini juga bertujuan untuk meninjau aplikasi dan memastikan keaslian dokumen. Jadi yang ditanyain juga seputar-seputar dokumen yang kita punya. Tapi kita nggak bisa ngelihat dokumen kita lagi, namanya wawancara. Nah, antara lain yang mungkin petugas visa mengajukan beberapa pertanyaan seputar kapan pertama kali bertemu dengan pasangan. Pertanyaannya agak aneh sih ya, tapi ya seperti itulah, namanya mereka Sicherheit, untuk demi keamanan kalau ini orangnya bener gitu. Jadi kapan pertama kali bertemu dengan pasangan, kapan terakhir kali bertemu dengan pasangan, kapan tanggal pernikahan, berapa lama sudah tinggal bersama di Indonesia dengan pasangan. Terus satu lagi yang hal terpenting itu, kita yang pemohon itu harus ingat alamat pasangan yang di Jerman, harus hafal ya. Memang agak susah sih alamat di Jerman, tapi yakin bisa lah. Itu dihafal, terus harus benar-benar tahu nama kota dan kode posnya, karena kan nanti ditanya gitu. Nah, setelah semua berkas itu nanti diperiksa di counter sama petugas visa di kedutaan Jerman yang di Jakarta. Biasanya kita kalau udah semua lengkap, nanti itu untuk secara official udah lengkap, itu nanti kita disuruh memberikan biaya pengajuan visa kumpul keluarga. Jadi ini untuk biaya itu, untuk visa keluarga untuk dewasa itu 70 euro dan untuk anak 37,50 euro. Nah, ini nanti dibawa dalam bentuk rupiah, jangan bentuk euro. Artinya kita lihat kurs euro pada saat itu berapa. Jadi kita bawa uang pecah-pecahan gitu. Kita siapkan dari rumah uang pecahannya 5.000, 10.000, 50.000 gitu. Jadi nanti nggak perlu, karena mereka nggak ada kembalian. Mereka hanya menerima uang pas ya. Jadi harap itu juga diperhatikan. Dan lebih baik, saran saya, semua dokumen dibuat cadangannya. Walaupun tadi saya bilang ada 2 lembar, dibuat aja deh. Ada cadangan satu-satu map gitu. Karena nanti di sana untuk nyari tempat printer itu jauh. Kasihan kalau harus ke bawah, apalagi nanti yang bukan orang Jakarta. Wow, itu ribet banget. Nah, tahu di mana? Karena itu benar-benar di pusat kota banget dan nggak ada warung-warung kecil untuk tempat ngeprint gitu, ya. Nah, setelah penyerahan berkas kedutaan, menyelesaikan pembayaran, proses visa akan memakan waktu. Official itu 12 minggu atau 3 minggu ya, tapi ada beberapa file itu hanya 6 minggu udah beres, tapi nggak selalu. Jadi kita rank waktunya 12 minggu. Jadi kita udah tahu nih nyusun strategi nih, sekitar 6 minggu atau 12 minggu itu nanti mungkin udah selesai visa kalau nggak ada masalah. Nah, selama proses visa disarankan nih untuk pasangan yang udah tinggal di Jerman, ini sangat penting ya. Untuk, saya nggak tahu sih ini, tapi saya lakuin ini mengefek gitu, artinya membuat lebih tiktok gitu antara Ausländerbehörde yang di Jerman dengan di kedutaan yang ada di Jakarta. Jadi saya itu setelah 6 minggu proses, kalau saya nggak ada kabar kemarin itu, saya nggak dapat kabar dari Ausländerbehörde yang di Jakarta, di Jerman ya, saya yang justen di tempat saya, misalnya saya tinggal di Bundesland ini, kota ini, saya kan pasti terdaftar di salah satu imigrasi di situ. Otomatis berkas kita bakal ke situ juga, berkas istri kita atau suami kita akan datang ke situ. Nah, jadi saya menelepon ataupun via email nanya, apakah mereka pihak Ausländerbehörde atau imigrasi udah menerima berkas dari kedutaan Jerman di Jakarta dengan atas nama Sianu, tanggal lahirnya ini, nomor paspornya ini. Nah, jadi jelas, jadi mereka juga bisa ngecek, karena di Jerman itu selalu mengecek data itu melalui tanggal lahir ya. Jadi nanti tinggal dicek aja di email, atau di telepon juga lebih bagus ya, karena ya itu oke lah, saya paham kadang memang di telepon nggak diangkat-angkat segala macam, itu udah ya allgemein Geschichte lah ya, udah cerita umum lah ya. Tapi coba aja terus, nanti berhasil kok, itu nanti diangkat juga, itu hal biasa. Mereka juga karena kadang sangat padat itu pemohonan, apalagi pada saat ini banyak pendatang ke Jerman ya. Jadi itulah yang jelas, intinya kita pada saat email nama, tanggal lahir, nomor paspor kita terterakan. Nah,
Jika nanti kita dapat balasan dari Ausländerbehörde bahwa mereka belum menerima berkas, kita screenshot itu email, kita kirimkan ke kedutaan Jerman yang di Jakarta. Jadi kita email lagi nih yang kedutaan Jerman yang di Jakarta, yang email yang pemohon dong, yang istri atau yang masih di Indonesia. Ya ditanya aja, ini kemarin suami saya atau istri saya nanya di Jerman kalau berkas belum nyampe, berkas saya sekarang di mana ya? Atau berapa lama lagi ya gitu. Nggak apa-apa, nanya sopan aja gitu ya. Nah setelah itu tunggu hasil ya, tunggu hasil. Biasanya setelah mengajukan aplikasi, setelah menunggu yang saya katakan tadi sekitar 12 minggu ataupun setelah mengkontak. Nah biasanya jika nanti ABH telah menerima berkas dari kedutaan Jerman Jakarta, itu pasangan yang berada di Jerman akan menerima email ataupun surat dari Ausländerbehörde, yaitu surat ada nanti surat itu kayak surat bukti, surat penerimaan permohonan visa kumpul keluarga, ataupun bahasa Jermannya itu Einreiseantrag zur Familienzusammenführung ya. Jadi itu semacam surat bahwa Ausländerbehörde yang di Jerman sudah menerima berkas permohonan dari yang kita undang, istri atau suami yang ada di Indonesia ya. Dan di surat itu akan berisi permintaan beberapa berkas biasanya yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Nah, untuk melanjutkan proses kemudiannya biasanya ada daftar berkas yang dibutuhkan. Itu kelengkapan berkas yang harus dimiliki pengundang itu diserahkan ke Ausländerbehörde ya. Itu adalah surat pendukung dari pemberi kerja untuk Familiennachzug. Jadi kita bisa minta nih surat ke pemberi kerja ataupun Arbeitgeber untuk semacam kayak surat pendukung lah ya, bahwa mereka menyatakan nanti itu tertera di dalam bahwa kita benar bekerja di sana, dan itu sangat isinya itu simple, bahwa nanti surat itu menyatakan kita bekerja di perusahaan dia dan kita membutuhkan keluarga kita di sini untuk lebih termotivasi untuk bekerja, begitu sih alasannya. Dan nanti kita minta ke HRD tempat kita bekerja. Nah, dan apalagi itu paspor dan Aufenthaltstitel. Paspor dan Aufenthaltstitel kita siapkan, surat pernyataan tadi, terus aktual Mietvertrag. Jadi kita harus juga menyerahkan ke Ausländerbehörde itu kontrak Wohnung ya, kontrak Wohnung, dan juga surat keterangan rumah tempat tinggal. Jadi ini ada dua yang berbeda tapi sifatnya sebenarnya sama. Satu kontrak kerja, satu ada semacam surat itu Wohnraumbescheinigung itu. Jadi di sana ada surat, ini tinggal diminta aja ke tempat vermieter, ke tempat yang menyewakan rumah itu, tinggal diminta aja. Mereka udah tahu kok itu. Ich brauche eine Wohnraumbescheinigung, udah paham lah mereka itu. Itu nanti suratnya menyatakan tentang berapa Zimmer yang kita punya, seperti itulah ya. Dan slip gaji. Jadi slip gaji itu Gehaltsabrechnung itu 3 bulan terakhir. Dan surat pernyataan hutang. Jadi surat pernyataan hutang ini isinya kalau kita itu punya hutang atau tidak gitu. Itu kita suruh juga yang ngisi kita sendiri ya, kita sendiri ngisi, ada formularnya, kita isi tanda tangan. Surat keterangan pemberi kerja, ada lagi surat keterangan pemberi kerja Arbeitgeberbescheinigung. Itu biasanya formnya ada form tertentu di setiap Bundesland. Ya, itu nanti biasanya setelah kita menerima surat dari Ausländerbehörde, kita juga menerima surat itu. Oke. Setelah proses ini biasanya sekitar 1-2 minggu proses pengerjaan visa di pihak Ausländerbehörde sudah beres. Dan pemohon yang di Indonesia akan menerima email, biasanya permintaan incoming insurance. Nah, biasanya ini gini, ini juga kadang sering yang menjadi ambigu ya, sering membingungkan buat orang yang masih di Indonesia. Setelah proses ini berlalu semua, terakhir nanti ini pemohon menerima email menyatakan tolong menyerahkan asuransi incoming insurance gitu. Jadi surat pada masuk ke Jerman atau surat asuransi ya, atau Einreisekrankenversicherung. Nah, ini bisa dibeli ekstra, itu kita bisa beli di ekstra. Banyaklah penyediaannya ya, saya nggak mau nyebutin karena nanti dikirain apa gitu. Jadi itu gampang lah, banyak, tinggal di googling aja nanti ada, beli ekstra. Namun sayangnya itu biasanya pembeliannya tidak bisa per hari, harus beli dalam sebulan ya. Dan ada satu tips yang bisa lebih murah, itu nggak perlu bayar.
Jadi pengundang yang di Jerman itu tinggal menyurati ke pihak asuransi yang dia pakai yang di Jerman untuk mengajukan Familienversicherung ke kantor asuransi. Itu dengan mengisi biasanya ada lembar formularnya. Setelah mengisi lembar formular, pengundang itu mengirim ke kantor asuransi yang dia terdaftar. Nah, nanti mereka udah paham lah. Nanti pihak asuransi akan ngirim melalui pos ke pengundang yang ada di Jerman, yang itu yang suratnya yang berisi tentang yang artinya itu orang akan datang terlindungi asuransi begitu memasuki Jerman. Kalau bahasa Jermannya itu ada tertulis di situ, nanti saya tulis di sini ya, nanti di bawah. Zur Vorlage bei Behörde können wir Folgendes bestätigen: Ihre Familienangehöriger, nama pemohon, geboren am bla 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 bla, kann nach der Einreise voraussichtlich bei Ihnen mit versichert werden. Jadi begitu mereka nyampe di Jerman, karena itu yang dibutuhkan ya. Yang maksudnya incoming insurance itu yaitu artinya mereka bagaimana nih kalau datang ke Jerman ternyata belum punya asuransi, kalau terjadi apa-apa kan gimana gitu. Makanya mereka pengen ada ekstra. Jadi, tapi kita bisa pakai surat ini, jadi nggak perlu beli ekstra lagi. Jadi surat ini kita serahkan ke Botschaft ataupun kedutaan yang ada di Jakarta. Nah, setelah 1 minggu setelah penyerahan surat asuransi ini per email itu cukup, pemohon akan mendapatkan email bahwa visa sudah selesai. Selamat. Jadi itu kurang lebih proses dari semua step pembuatan visa kerja ya. Jika ada yang mau bertanya, silahkan ada di kolom komentar atau ke DM atau komentar aja, biar juga teman-teman yang lain juga bisa berbagi informasi ya. Jadi oke. Nah, jadi semuanya udah jelas bagaimana pembuatan visa keluarga, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin mengundang keluarga ke Jerman, yang masih bingung apa aja sih yang harus dibuat apa gitu. Jadi nanti teman-teman dengan ini sudah terbantu, dan semoga channel ini tetap berkembang dan bisa berbagi dengan kalian semua. Sukses terus, sampai jumpa di Jerman. Sukses buat kalian semua.